Kumpul kebo, istilah bagi sepasang manusia yang menjalani hidup bersama di luar ikatan pernikahan. Dalam bahasa Belanda disebut samenleven, berarti living together atau hidup bersama. Belakangan kumpul kebo kembali marak diperbincangkan. Disebabnya kumpul kebo masuk dalam rancangan Undang-Undang KUHP sebagai sebuah delik pidana. Ranah privat yang berefek sosial itu dianggap meresahkan. Akhirnya tim itu menyimpulkan bahwa hampir semua masyarakat di Indonesia itu menolak adanya perbuatan atau perilaku yang hidup bersama tanpa nikah dalam satu rumah. Oleh sebab itu, dan kemudian masyarakat memberikan reaksi yang sedemikian rupa, dan reaksi itu bisa disebut sebagai tindakan yang main hakim sendiri, yang akibat perbuatan main hakim sendiri itu menimbulkan satu tindak pidana yang lain, ya, karena dia main hakim sendiri. Tapi main hakim sendiri ini kalau ditelusuri ternyata kausalitasnya dia menolak perbuatan kumpul kebo yang oleh masyarakat dikatakan kumpul kebo atau hidup bersama tanpa nikah. Atas dasar pertimbangan itu, kemudian kita minta pertimbangan dari ahli-ahli yang lain, terutama juga ahli agama dan seterusnya, dan aturan-aturan undang-undang perkawinan yang menyarankan atau mengatur mengenai hidup bersama itu mestinya harus dalam satu ikatan perkawinan. Maka kemudian kita pertimbangkan apa yang disebut sebagai politik hukum pidananya, sehingga kita putuskan untuk masuk di dalam RUU KUHP. Namun apakah alasan tersebut dengan mulus diterima semua? Kontra pun menyeruak. Saya kira tidak perlu itu ada pasal kumpul kebo itu. Jadi untuk mengatur hal-hal seperti ini, siapa yang seharusnya? Ya, kaum agama itu, tapi tidak usah diatur. Kalau kaum agama mau masukkan ini dalam KUHP, berarti mereka itu lumpuh, tidak mampu, impoten, kalau pakai bahasa yang kasar, untuk mengatur masalah-masalah ini. Ya, kalau saya malah sangat senang ya, sangat bergembira kalau hal itu betul-betul masuk ke dalam KUHP, karena kumpul kebo itu kan, ya namanya aja kumpul kebo kan, artinya merendahkan derajat manusia serendah-rendahnya sampai seolah-olah manusia yang melakukan hal itu kan adalah kebo kan, artinya kumpul tanpa nikah. Dalam pasal 485 RUU KUHP disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda 30 juta rupiah. Sementara pada pasal 483 mengenai zina dan perbuatan cabul disebutkan bahwa zina dipidana penjara paling lama 5 tahun. Tidak melihat status apakah sang pelaku terikat dalam perkawinan atau belum terikat perkawinan, pertanyaan baru pun muncul. Apakah aturan ini akan menimbulkan efek jerah atau malah membuat kumpul kebo lebih marah karena ancaman hukuman yang lebih ringan daripada ketahuan berzina, sehingga zina pun dapat dilegalkan dalam kumpul kebo. Yang itu prinsipnya memang ada gradasi ya, kumpul kebo dengan zina. Tapi kalau di dalam kumpul kebo itu bisa diberikan zina, berarti dia dua melanggar hukum. Pertama dalam melanggar hukum zina, yang kedua melanggar hukum hidup bersama tanpa nikah. Ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa dibuktikan hubungan zinanya, itu ya cukup aja hidup bersamanya. Sehingga di dalam pasal 485 ini yang dilarang adalah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Ini aja titiknya. Anggota Komnas Perempuan Muhammad Hussein menilai sanksi hukum yang diberikan tidak akan menimbulkan efek jerah. Menurutnya, pasal kumpul kebo justru akan menimbulkan masalah baru. Bisa menimbulkan permasalahan baru. Jadi saya kira saya bukan tidak mengerti bahwa itu masuk hukum pidana ya.
dalam konteks Islam memang, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana hukum itu menjadi efektif. Kalau hanya sekedar sebagai idealisme saja, ya mungkin bisa ditaruh di situ. Tapi kalau sebagai sebuah harus diimplementasikan, maka bisa menimbulkan problem. Namun bagi anggota Komisi Hukum DPR RI fraksi PKS Indra, pengaturan kumpul kebo tetap diperlukan. Nah, kalau kita bicara masyarakat, norma dalam sosial budaya kita, mulai dari Sabang sampai Merauke, itu tidak membenarkan perzinahan. Contoh di banyak tempat, bahkan mereka diusir dan ada denda adat dan segala macam. Ini menunjukkan bahwasanya namanya perzinahan, kumpul kebo itu tidak dibenarkan. Nah, oleh karena itu, ini perlu diatur supaya budaya kita terjaga. Terlepas dari perdebatan yang ada, kumpul kebo di Indonesia masih menjadi hal yang tabu. Berbeda dengan budaya barat yang lebih terbuka. Artis Andi Soraya berani buka-bukaan ke publik mengakui kumpul kebo. Andi pernah 10 tahun hidup bersama dengan Steve Immanuel tanpa ikatan perkawinan. Saya mungkin ini pola pikir yang orang tidak bisa mengerti. Bahwa saya bukan memilih untuk hidup di luar pernikahan. Tetapi saya merasa bahwa naluri keibuan saya, apa yang ada dalam tubuh saya, adalah milik saya. Ya, dan ada rasa ketakutan bila apa yang saya miliki itu bisa terpisah dari saya. Dengan apa? Dengan adanya mungkin ikatan suatu pernikahan. Kenapa? Karena saya merasa apa yang saya perbuat udah salah. Gak usah orang ngejat saya udah tahu salah kok. Mbak Cherry, ini cuciannya Mbak. Kayak Mbak Cherry kan maksudnya? Ayo. Artis film-film syur ini pun mengaku melakukannya bukan sekedar demi kesenangan. Sebetulnya cukup lama, 10 tahun. Sebetulnya 10 tahun itu mungkin orang bilang, wah lu udah keenakan loh. Oh salah. Di masa-masa itu adalah masa pertimbangan saya. Maju, mundur, maju, mundur. Karena apa? Itu masa saya melihat terus pasangan saya. Ya, apakah dia benar-benar bisa untuk menjadi bapak rumah tangga ataupun pemimpin keluarga saya, ya. Itu yang membuat bukan saya merasa keenakan, nggak enak kok. Karena apa? Gimana pun juga orang pasti menjudge-nya buruk aja. Andi yang berusia 37 tahun kini telah menikah resmi dengan Rudi Sitopo, seorang pengusaha. Bagi Andi, kumpul kebo yang telah dilakukan di masa lalu masih ada sisi positif di tengah banyak hal negatifnya. Sebetulnya sisi negatifnya sangat banyak dibanding segi positifnya, ya. Karena pandangan orang yang masih belum bisa menerima hal seperti itu, dan saya sendiri tidak menganjurkan orang-orang berlaku seperti itu karena tidak pantas. Untuk norma-norma keagamaan saya tahu itu tidak pantas. Tapi di sini kalau dibilang ada positifnya, hampir tidak ada positifnya, nggak ada sama sekali. Hanya saya menciptakan sisi positif dari kesalahan saya, dari sesuatu yang negatif itu saya jadikan sesuatu yang positif. Biar orang tidak 100% melihat jelek. Pelaku kumpul kebo tentunya bukan cuma Andi Soraya. Kami pun mencoba menemui pasangan kumpul kebo. Lokasinya di kos-kosan yang disinyalir banyak pasangan kumpul kebo. Masih di wilayah Jakarta. Kehidupan bersama di luar ikatan pernikahan dialami pasangan, sebut saja AF dan BU. Mereka melakukannya selama 2 tahun. Secara ekonomi keduanya terbilang mampu melangsungkan pernikahan. Tapi alasan lain membuat mereka melakukannya. Kurang lebih 2 tahun ya.
awal bisa bareng memutuskan itu? Karena keadaan, ketidaksetujuan karena dari diri saya. Di samping itu juga ya kita sepakat untuk bareng. Inginnya seperti itu, cuman kembali lagi saya bilang karena status saya yang saat itu saya sebagai penari, dan juga kita kan harus keluarga ya, jadi keluarganya yang kurang setuju. Keduanya menjalani kehidupan bersama layaknya pasangan normal yang menikah. Begitu juga dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Kebetulan kita tinggal saat itu, kita tinggal di lingkungan yang memang banyak yang seperti kita. Jadi fine-fine aja gitu, nggak ada yang pro kontra gitu, nggak ada. Karena kan semua dari flashback dari kitanya lagi kan, gimana sama mereka gitu aja. Layaknya keluarga biasa. Karena kan kita saat itu masing-masing kita kerja ya. Jadi nggak ada yang, oh ini bagian saya, ini bagian pasangan saya, nggak ada. Semua kita jadiin satu sama-sama. Ada lagi cerita lain, sebut saja NA. Pekerjaan di dunia malam sebagai penari membuatnya terjerumus dalam pergaulan bebas dan berujung pada kumpul kebo. Pertemuan saya dengan pasangan, saya dikenal teman saya. Perkenalan pertama kita kenal begitu aja. Selanjutnya dia minta nomor telepon dari teman saya, dia kasih, tapi tidak dari saya ya, dari teman saya kasih, nggak lama dia telepon saya sempat nggak melayani, karena saya pikir ya semua laki-laki cuman mungkin karena tahu saya penari ya, dianggapnya oh saya mungkin bisa bagaimana gitu. Jadi sempat adalah tahun saya enggak dia telepon saya, cuman saya anggap dia biasa aja. Tapi akhirnya lama kelamaan teman saya mempertemukan saya kembali. Ya dari situ dia mulai ada care sama saya, dia perhatian sama saya. Di situ saya mulai timbul rasa suka dengan perhatian yang dia kasih sama saya. Saya timbul rasa sayang, sedikit demi sedikit, waktu demi waktu saya bisa tambah sayang sama dia. Ya akhirnya kita putuskan untuk berhubungan serius. Dia kenal saya kan memang saya sudah jadi seorang penari, bukan saya perempuan yang di rumah atau perempuan yang belum ada di rumah atau perempuan kerja biasa, enggak. Saya memang penari dari dunia saya yang dunia malam. Seksi dancer. Seksi dancer itu penari-penari yang di klub malam. Nari-nari ya, kalau dibilang seni ya, dibilang mungkin enggak, dia seni, jadi dia masih mengenakan baju, cuman bajunya memang yang vulgar, itu aja. Pada akhirnya NA mengaku gundah atas kumpul kebo yang dilakukannya. Dia pun meminta pasangan menikahinya secara resmi. Dengan saya menari juga itu dosa. Apalagi saya sampai tinggal bareng tanpa hubungan pernikahan, tanpa adanya pernikahan, itu pasti dosa. Tapi di sini saya nggak menafsir. Semua yang saya jalani pasti kan ada aturan kesepakatan. Jadi saya sadar kalau ini dosa. Kadang saya sering ingin saya mengakhiri semua ini, ingin saya meminta ampun. Itu pasti terbesit dalam benak saya pasti. Bagaimanapun sebagian besar kalangan sepakat
bahwa kumpul kebo merupakan perilaku yang tidak dapat dibenarkan. Apalagi jika dalam hubungan ini melahirkan anak. Bagaimana dengan status hukum si anak yang dilahirkan? Jadi saya dibilang punya akte, saya punya akte. Walaupun aktenya tidak ada nama bapaknya. Nggak harus malu, kenapa harus malu? Memang ini jalan yang memang saya pilih kok. Ya kan, toh anak saya bisa sekolah. Dan satu lagi, kasus seperti ini bukan cuma saya kok. Banyak banget puluhan juta umat manusia yang juga melakukan hal yang sama. Di satu sisi saya belum siap, satu sisi dia masih belum bicara sama keluarganya. Di satu sisi lain kami nggak mau nikah. Jadi memang hal yang sulit ya untuk dipecahkan sama-sama. Akhirnya dengan cara aborsi itu saya merelakannya. Melihat kembali pasal 485 RUU KUHP memang menimbulkan pertanyaan. Apakah nantinya akan efektif dalam pelaksanaan atau bahkan sebaliknya? Sulit dalam hal pembuktian tentu saja bisa terjadi. Lalu langkah apa sebaiknya yang dilakukan? Tidak hanya, ya diserahkan aja kepada masyarakat sosial. Nanti kalau masyarakat tidak mau, kalau mereka tahu ada kumpul kebo di lingkungannya, mereka akan mengambil sikap yang tegas sehingga orang tidak berani titip kebonya di dalam komunitas itu. Saya kira kasarnya begitu. Kalau dia mau titip di hotel atau ya terserah urusannya dia saja. Jadi saya pikir itu kalau apalagi secara kriminologis dan secara viktimologis itu dianggap sama sekali tidak relevan untuk diatur. Itu bagian juga. Itu kan bagian kewajiban pemerintah melakukan edukasi, memberikan penjelasan, pencerdasan. Tapi ketika itu sudah dilakukan, dan saya yakin dilakukan, walaupun mungkin bicara optimalisasi di bab lain ya, tapi ketika masih ada disimpangkan, itulah bentuk pelanggaran. Nah, norma-norma di pendidikan kita, di sekolahan kita, di kampanye dilakukan oleh pemerintah, pasti itu mengajarkan seperti itu. Ini sebuah salah, ini melanggar, harus ada hal-hal yang mereka perhatikan dan mereka lakukan. Tapi ketika tidak dijalankan, itulah bentuk pelanggaran dan itulah sanksi harus ada di sana. Secara psikologis, kehidupan di dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah lebih menenteramkan daripada kumpul kebo. Terlebih di tengah masyarakat yang masih memegang kuat nilai ketimuran. Namun ketika ranah privat harus diatur, dibutuhkan konstruksi dan penegakan hukum yang bijak. Kini bola berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kita tunggu saja keputusan apa yang akan diambil.